Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian pada kesempatan subuh ceria yang penuh keberkahan insyaallah. Materi sudah kita kirimkan kepada panitia Pak Guru Effendi. Barangkali sudah dikirim ke grup belum Bapak Ibu? Sampun nggih? Monggo. Yang sudah dapat kiriman untuk segera membukanya. Kemudian kita akan bersama melanjutkan dan mengawali kajian. Saya buat judul tentang doa tolak bencana. Apa tadi Bapak Ibu? Doa tolak bencana. Mungkin kalau sebagian kita mempersepsi, masa sih bencana cuma ditolak dengan doa kan gitu ya? Iya. Kok kelihatannya simpel sekali, kok kelihatannya remeh sekali. Tapi sebenarnya tidak demikian jamaah sekalian. Doa bukan sesuatu yang remeh. Doa bukan sesuatu yang sepele. Setidak-tidaknya berdasarkan hadis Tirmidzi kita dapatkan satu riwayat, la yarudul khada illa ad-du'a. La yarudul khada illa ad-du'a. Wa la yazidu fil amri illa al-bir. Ini kalau sudah dapat materi ini bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Yang sudah dapat materi atau HP-nya yang dibawa, atau juga kalau toh HP-nya dibawa tapi HP yang ada kuotanya gitu. Soalnya kadang-kadang bawa HP enggak ada kuota gitu ya. Baik, mari kita cermati bersama. La yarudul khada'a ila ad-du'a wa la yazidu fil amri ila al-bir. La yaruddu al-khada. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang dapat menolak qada. Ini kalau kita lebih mudah membahasakan adalah takdir ya. Tidak ada yang menolak takdir kecuali hanya doa. Penjelasan tidak ada yang menolak takdir bukan berarti hal-hal lain tidak bisa menolak takdir. Hanya saja ini menekankan betapa dahsyat peranan doa dalam menolak takdir. Betapa dahsyat peranan doa dalam menolak takdir. Doa punya energi yang sangat dahsyat untuk menolak takdir. La yarudul khada'a ila ad-du'a wa la yazidu fil amri ila al-bir. Hadis Tirmidzi nomor 2065. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang mampu memanjangkan umur kecuali perbuatan baik. Ini artinya
bahwa doa ini sangat efektif untuk menolak takdir, dan perbuatan baik ini sangat efektif untuk memanjangkan umur. Ini nampaknya perlu diskusi dulu ya, karena yang sudah-sudah, kalau sudah bicara takdir itu, takdir ya takdir itu, mosok wis ditakdirke kok iso diubah. Oh, ngoten niku ta. Nggih ta mboten? Bapak Ibu, tidak salah memang mayoritas orang ketika memahami takdir adalah sesuatu yang sudah paten, pakem, harga mati, tidak bisa dirubah. Itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa begitu? Ini karena sebenarnya membahas masalah takdir itu bertingkat-tingkat. Ya. Ini mungkin kita ulang kembali, kita ulas kembali. Ahlussunnah wal Jamaah memaknai takdir itu sekurang-kurangnya ada dalam 4 peringkat. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini kalau salah memahami takdir itu ada 2 kelompok, ya. Ada 2 kelompok yang terperosok kepada kesesatan, ya. 2 kelompok yang antagonis diametral, yang berbalikan dalam memaknai takdir, yakni Qadariyah dan Jabriyah. Ini ekstrim di dalam memahami takdir, dua-duanya salah, Qadariyah dan Jabriyah. Nah, saya tidak bicara apa itu Qadariyah, apa itu Jabriyah dan sebagainya, ya. Kalau Qadariyah itu kan ansih, hanya berserah kepada takdir. Wes pokoknya apa-apa wes gur karek meroi dadi, ya. Kemudian kalau Qadariyah berbeda, wes pokoknya iki usahane dhewe, takdir ki ora enek. Nah, di tengah-tengah tidak begitu. Tetapi saya akan lebih kepada peringkat-peringkat takdir yang 4. Ini yang kemudian kita agar lebih utuh di dalam mempersepsi takdir. Ahlussunnah wal Jamaah membagi takdir dalam 4 tingkatan. Pertama al-ilmu, kedua al-kitabah, keempat al-masyiah, ketiga al-masyiah, keempat al-khalqu. Apa itu? Al-ilmu. Jadi pertama peringkatnya ilmu. Artinya apa? Apa yang Allah ciptakan, yang sudah, yang belum, yang sedang, ini semuanya sudah ada dalam ilmunya Allah. Artinya Allah menciptakan sesuatu itu dengan exactly, dengan sesuatu yang pasti gitu loh. Tidak hipotesa, tidak analisis, tidak uji coba, bukan, pasti gitu loh. Ini sudah ada dalam ilmunya Allah. Kemudian Alkitabah itu sesuatu yang sudah ditulis. Jadi di takdir itu sudah dituliskan gitu. Nah, ini yang paling sering ketika memahami takdir hanya di poin yang kedua ini, ditulis. Ngendikane tiyang Jawi, opo wae wis ginaris. Nggih ta Bu, Pak? Wis ginaris. Iya, ini juga takdir. Tetapi peringkat yang berikutnya al-masyiah. Masyiah itu apa? Kehendak. Lah, ketika kita bicara tentang kehendak, maka kehendak Allah meliputi segalanya. Termasuk di dalamnya apa yang tadi itu sudah ditulis. Apakah Allah menghendaki untuk tetap melangsungkan sebagaimana yang ditulis atau menghapuskan? Nah, ini juga takdir gitu loh. Maka misalnya bencana itu sudah tertulis, lah Allah berkehendak hendak untuk menghapuskannya, menggantinya, atau tetap melangsungkan apa yang sudah ditulis. Ini juga takdir gitu loh Pak. Ya, meskipun tidak sama persis, nampaknya begini ya, dalam ranah kehidupan di dunia ini, misalnya seorang berperkara di tingkat yang lebih rendah itu pengadilan negeri atau apa Pak, terus naik banding itu pengadilan tinggi gitu. Nggak, saya enggak begitu paham tentang hukum, soalnya saya belum pernah dihukum gitu. Betul Pak? Nah, jadi ketika seseorang berperkara di sini kalah,
Ya. Tapi ketika naik banding mungkin nggak menang. Mungkin gitu loh. Nggak sama persis, cuma nanti begini. Takdir itu di peringkat kitabah, nanti kalau naik di tingkat masyiah itu artinya kehendak. Lah Allah berkehendak apa tidak? Ya untuk merubahnya atau tetap melangsungkannya. Nah, ini ada di surat Ar-Ra'd. Nama surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du. Yamkhullah mayasa wa yuthbit. Yamkhullah ma yasha. Allah menghapuskan. Ya, Allah berkehendak untuk menghapuskan atau Allah juga berkehendak untuk menetapkan. Nah, ini yang kita namakan dengan al-masyiah. Yamkhullah may yasa wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Tadi ada di surat apa Bapak Ibu? Surat Ar-Ra'd. Nomor urut surat berapa Ar-Ra'd? Ar-Ra'd nomor urut surat berapa? 13. Ini kita yang gedorong sarapan nih Yesus. Agak lola. Lola itu apa? Loadingnya lambat. Oke, lanjut. Surat Ar-Ra'd ini menyebutkan bahwa ketika Allah berkehendak menghapus, dihapus. Kebalikannya ketika Allah berkehendak untuk menetapkan, itu tetap. Nah, di sini nanti ada ikhtiarnya manusia. Ada ikhtiarnya manusia. Tetapi ikhtiarnya manusia itu tidak sepenuhnya ya mesti merubah kehendak Allah. Lah terus gimana? Ya terserah Allah berkehendak untuk merubah apa tidak. Di sini kan Allah punya hak prerogatif kan gitu ya dalam bahasanya manusia. Allah punya kewenangan absolut menetapkan atau merubahnya. Sampai sini bisa dipahami ya Pak ya? Ini pengetahuan tentang takdir bisa dipahami? Bu? Paham Bu? Bapak paham? Bapak Ibu paham semuanya? Kalau udah paham ya sudah selesai. Lanjut. Nah, ini saya mengantarkan tentang la yaruddul khada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil amri ila albir. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Tidak ada ya, ini bukan berarti hanya ini enggak. Artinya ini betapa dahsyat pengaruh doa itu sampai bisa merubah takdir. Dan tidak ada yang mampu memanjangkan umur kecuali perbuatan baik. Ini juga sama, betapa perbuatan baik itu sangat memanjangkan umur. Nanti relevansinya dengan panjangnya umur. Ini juga terkait dengan masalah takdir ya. Loh, umur kan sudah ditakdirkan. Iya, sama nanti pembahasannya. Ya, maka kemudian ulama ketika membahas hadis tentang silaturahmi memanjangkan umur, man ahabba ayub satallah lahu fi rizki wa ayunsa lahu fi atharihi wa yudfa anhu mitatasu falyasil rahimah. Oh, kama qala Rasulullah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dihindarkan dari kematian yang buruk, hendaklah suka silaturahmi. Maka kemudian arti panjang umur itu tidak identik mesti ziyadatul umur. Ziyadatul umur itu umurnya ditambah panjang, ditambah kemudian menjadi panjang. Bisa juga yang dimaksud panjang umur itu adalah barokatul umri. Umurnya barokah. Jadi bukan dengan silaturahmi umurnya ditambah, enggak. Barokah umurnya itu loh. Toh umur manusia itu kan yang penting barokah. Bukan mesti panjangnya, tapi berkah umurnya itu. Berkah itu apa? Kasratul manafi. Berkah itu kemanfaatan dalam skala luas. Umurnya pendek tapi berkahnya banyak. Salah satu di antara contohnya adalah Pangeran Diponegoro. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro atau Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu umurnya hanya sekitar 34 tahun.
tapi masya Allah barokahnya luar biasa. Para ulama-ulama kita, Imam Nawawi, Imam Suyuti, ya, para imam-imam Ahlus Sunnah, para ulama-ulama kita umurnya juga gak panjang-panjang, tapi berkahnya masya Allah. Misalnya Imam Syafi'i, berkahnya pol, Pak. Beliau sudah wafat tapi seakan-akan masih hidup karena apa? Umurnya berbarokah. Tapi juga yang dimaksudkan panjang umur adalah ziyadatul umri. Jadi ada 3, barokatul umri, atharul umri, ziyadatul umri. Ini agak membutuhkan pemahaman ya Pak ya. Apa itu ziyadatul umri? Betul-betul ditambah. Atharul umri, umurnya berkesan. Barokatul umri, umurnya berbarokah. Ditambah ya ditambah gitu loh. Umpamanya ditambah umurnya ini biar langsung komunikatif. Ini misalnya boleh Pak saya sebut namanya siapa gitu ya. Tadi yang panitia. Namanya siapa Pak panitia? Pak Imron. Pak Imran umpamanya takdir kematiannya di usia 49 itu umpama. Saat ini pinten Pak? 46 gur karena 3 tahun. Jadi misalnya kitabahnya takdir tertulisnya berapa tadi? 59. Kok suka silaturahmi kalau Allah berkehendak tak tambah 10 tahun meneh. Berarti dari 59 menjadi 69. Bisa aja. Itu ya. Yuk kita lanjut Pak. Ini mengantarkan tentang la yarudul khada ila addu'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Jadi doa sangat dahsyat. Kemudian bagaimana doa ketika kita melihat orang tertimpa musibah? Doa ketika kita melihat orang tertimpa musibah, dengan membaca doa ini biiznillah insyaallah nanti musibah itu tidak akan menimpa kita. Ya. Karena ini perkara-perkara yang yang syar'i, maka kemudian saya ambilkan dari hadis At-Tirmidzi juga, ini dihimpun di silsilah sahihah. Man ra'a mubtala faqal, kita breakdown bersama. Man ra'a mubtala faqal alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tabdila lam yusibhu dzalikal bala. Man ra'a mubtala, barang siapa melihat orang yang sedang mendapatkan bala. Mubtala, orang tertimpa bala. Bala artinya apa Pak? Bala artinya apa? Bencana. Bencana. Bala artinya bencana. Barangkali panjenengan ada yang kenal ya, ada di Kecamatan Bendosari Sukoharjo, persisnya di Kalurahan Mertan, ada kuburan namanya kuburan Mbah Bala. Ada yang pernah mendengar? Pernah? Oh, malah wis tau rono barangkali. Itu tempat orang nepi golek pesugihan gitu loh. Tadi kok beberapa jawab kita pengalaman di sana. Oke. Oh, itu dengan kelurahan saya cuma jejer satu kelurahan. Kalau jenengan sakit tak terki mriko mengke. Yen pengen sugih. Ngoten nggih. Ning mengki yen sugih nggih kula separo ngoten. Ngoten niku ngapusi, Pak. Ya. Kata juru kuncinya untuk apa biar kaya begini. Bagaimana mungkin ya itu benar wong juru kuncine wae miskin. Kan aneh toh, Pak. Juru kunci bisa ngasih arahan yen pengen sugih ngene-ngene. Yen bener iki kowe sugih dhisik ngono lho. Gitu nggih. Kan sama toh, Pak. Kadang-kadang nyun ngapunten ada kiai katanya bisa menggandakan uang. Ya. Lah wong kiyaine miskin no. Ini sotenan menggandakan uang sugih kan berarti kiyaine wis sugih dhisik. Ngoten lho nggih. Ya kita nggak usah bicara itu Pak ya. Itu nanti masuk pada masalah-masalah perkelenian perdukunan. Ngoten nggih. Ya.
itu mengarah ya, mengarah kepada perbuatan syirik, mengarah. Lanjut. Man ra'a mubtala, siapa melihat orang-orang yang tertimpa bencana. Faqal, lalu dia mengucapkan alhamdulillah alladzi afani mimabtalaka bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tabdila. Doanya begitu, Pak. Apa kata Nabi dengan jaminan doa ini? Beliau mengatakan lam yusibhu dzalikal bala. Siapa melihat orang tertimpa bencana lalu dianya membaca doa ini, tidak akan tertimpa bencana. Bencana itu tidak akan mengenai dirinya. Masya Allah. Punapal dereng. Punapal dereng. Mula uripe ketulo-tulo. Ini untuk tolak bala. Wah, bahasa simbah-simbah dulu, tolak bala. Sebenarnya tolak bala itu benar. Ya, tolak bala itu benar. Nanti kalau saya bicara agak ngalor ngidul mungkin saya takut khawatir ya. Tolak bala itu benar. Ya. Jadi orang berupaya untuk mencari keselamatan dengan satu amalan itu benar, ya. Mencari keselamatan dengan satu amalan, dengan doa, dengan sedekah, dengan perbuatan baik itu benar gitu loh. Cuma nanti kalau orang Jawa nyebutnya selamatan gitu lah, nanti kita jadi kemana-mana. Itu sebenarnya mafi muskilah itu. Ya, lanjut Pak ya. Asal caranya benar. Karena memang itu bagian daripada ikhtiar untuk mencari keselamatan. Terus wong Jawa nyebutin apa? Selamatan ya. Tapi kalau hanya istilah jadi masalah kan yuk keliru tuh, Pak. Yang penting bagaimana prakteknya. Ngerti nggih? Lanjut. Berarti ini nanti Pak, kita semuanya perlu menghafalkan doa ini dan sekaligus menjadikannya amalan. Ya, ketika ada orang tertimpa bencana, kita baca ini, insya Allah bencana itu tidak menimpa kita. Ya. Nah kemudian biar sedikit ada persepsi, doa-doa yang tadi kita hafal baiknya memang kita pahami maknanya ya Bapak Ibu ya. Kita terjemahkan dulu. Barang siapa melihat orang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita jelaskan dulu. Loh, enak wong musibah kok malah awake dhewe alhamdulillah. Alhamdulillah itu tidak menimpa kita gitu loh maksudnya. Ya kan? Alhamdulillah tidak menimpa kita. Bukan berarti alhamdulillah ke nyokurke sing kena musibah kan gitu loh. Bukan begitu, keliru. Makanya perlu saya terangkan. Alhamdulillah. Kemudian lanjutannya alladzi afani mimabtalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami, ya. Yang telah mensejahterakan kami. Afani itu afiat, itu sudah masuk bahasa Indonesia menjadi kata yang disambung sehat wal afiat. Afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari apa yang Allah ujikan kepadamu dan telah melebihkan kami atas makhluk-makhluk yang lain. Ya, menyelamatkan dan Allah melebihkan kita. Apa kelebihan kita? Allah tidak timpakan kita bencana. Siapa mengucap itu lam yusibhul dzalikal bala, tidak akan tertimpa bencana tersebut. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ya. Ketika bicara bencana itu tidak ansih misalnya hanya berupa apa? Bencana alam, kan gitu loh ya. Ini penting. Ya, misalnya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita yang di Sumatera, ya di Aceh, ya itu bencana. Itu bencana. Ya, dan kita bacakan doa alhamdulillah alladzi afani mimabtalaka bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tabdila. Mudah-mudahan bencana Sumatera tidak menimpa kita. Nah, ini satu bab lain ya, mari kita tolong saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Ya. Karena di antara hikmah bencana itu agar satu dengan lainnya saling mengulurkan pertolongan. Kan gitu toh, Pak? Ya. Dan alhamdulillah banyak komunitas kita, ya, apapun komunitasnya, baik
Muhammadiyah, baik NU, baik perserikatan yang lain, baik komunitas, bahkan perorangan semuanya sudah membantu. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Ya. Bencana tidak hanya berupa bencana alam dan semisalnya. Termasuk Pak, ini kadang-kadang yang luput dari pemahaman kita dan menganggapnya itu bukan bencana. Sebenarnya bencana juga. Apa itu? Sebesar-besar bencana adalah bencana yang menimpa agama kita, gitu loh ya. Sebesar-besar bencana adalah bencana yang menimpa agama kita. Apa itu? Orang paham dan amal keagamaannya rusak. Itu bencana yang paling bencana. Saya ulang Pak. Orang yang punya paham dan amal agama yang salah itu bencananya di antara seluruh bencana. Maka doa Nabi itu pertama kali yang beliau mintakan adalah tentang kebaikan agamanya. Allahumma aslih li dini. Yang pertama disebut aslih li dini. Allahumma, ya Allah, aslih li dini, perbaikanlah urusan agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, di mana agama itu adalah benteng keselamatan hidupku. Ya, penjagaan keselamatan hidupku. Nah, setelah aslih li dini, kemudian baru berlanjut wa aslih li dunyaya, dan perbaikan urusan duniaku. Alladzi fiha ma'asi, di mana dunia itu adalah tempat aku hidup di dalamnya, dan seterusnya. Tapi pertama disebut apa tadi Bapak Ibu? Tentang apa? Agama. Sehingga bencana, sebesar-besarnya bencana adalah orang yang punya paham dan amal agama yang salah, kan itu. Ini memperluas pengertian bencana, tidak hanya masalah bencana alam. Begini Pak, saya beri contoh. Dulu ulama salaf, ya, sekedar malam hari luput dari qiyamul lail, malam hari gak bangun, gak bisa melakukan qiyamul lail, itu merasa mendapatkan bencana yang berat. Nah, itu berarti bencana itu sesuatu yang menimpa agama. Bagi orang-orang dulu itu dianggap sesuatu yang sangat signifikan. Saya ulang Bu Pak, bengi ora tangi ora qiyamul lail itu merasa tertimpa bencana. Bahkan ada yang lebih dari itu, bengi tangi qiyamul lail ning ora patek kusu itu merasa dapat bencana. Lah kita ini sama sekali tidak itu. Jadi malam turu wangler ora tangi ini ya rumangsa tenang-tenang saja. Betul Pak? Enten betul saya kata niku? Sing bengi ora qiyamul lail ning ora merasa piye-piye. Enten mboten? Enten. Niki Bapak napa Ibu? Oh, Bapak Ibu. Sing sebelah lor napa kidul? Lor kidul lho kabeh. Saya hanya menerangkan bencana itu tidak hanya perkara dunia. Saya sedih sekali Pak. Ini saya simpan di video saya. Ada seorang ustadz Jumat yang lalu, 2 Jumat yang lalu. Kemarin kan Jumat 2 hari ini sebelumnya. Pas puncak terjadinya bencana, ya. Jadi saya mohon maaf ini saya sampaikan, ini karena ini penting untuk kita jadikan bahan koreksi dan evaluasi diri. Seorang ustadz yang dia menjadi relawan kala itu 2 Jumat yang lalu khutbah Jumat di satu masjid. Masjid itu banyak menampung para pengungsi-pengungsi. Sudah statusnya pengungsi, nyaris harta bendanya habis, hidupnya telantar. Dia ditampung di masjid itu, dicukupi minum, dicukupi makan, kan gitu, ya. Ini di Masjid Anur pagi ini ada minum makan ya Pak Guru ya? Ada. Napa niki sayure? Oh lho deh. Alhamdulillah. Nah, cukup makan, cukup minum, cukup air, cukup kesejahteraan, cukup obat-obatan. Tapi yang menjadikan ngelus dodo, kata Pak Ustadz yang tugas tadi itu, pengungsi itu laki-laki ya rata-rata nggak mau sholat juga. Coba bayangkan ya, sudah diselamatkan di masjid itu, kasih makan, kasih minum, kasih obat, dicukupi, sholat Jumat saja tidak. Itu kan bencana yang lebih bencana. Ya, mudah-mudahan ini tidak benar, dan mudah-mudahan ini kalau toh benar
tidak secara mayoritas. Jenenge wong pirang-pirang ya enek sing ngono. Wong ya ngalam donya warna-warna. Oh ngoten ta. Alam donya warna-warna kahanane. Tapi mesake Pak, itu bencana yang lebih bencana. Wis rumahnya, hartanya habis, ya, agamanya juga rusak. Lah kok rusak? Lah iya, wong ditulung dicukupi gur Jumatan wae kok ora. Ngoten lho nggih. Alhamdulillah. Ya. Lanjut Bapak Ibu, biar agak lebih meluas. Ada apa dengan doa? Sudah kita jawab bahwa doa itu mengubah takdir. Ya. Nah, tadi itu konteksnya adalah doa itu mengubah takdir ketika Allah berkehendak. Allah berkehendak atau tidak berkehendak itu bukan domain kita, bukan urusan kita, bukan tugas kita, bukan kewajiban kita. Tugas dan urusan kita adalah banyak berdoa, banyak berbuat baik, banyak beribadah, seraya berharap itu merubah takdir-takdir yang buruk. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Maka kebaikan panjenengan Pak, Bu, kebaikan panjenengan itu akan merubah takdir yang buruk. Sehingga di surat Al-Had ayat 77 dikatakan ya ayuhan nasur ka'u RKU ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, RKU wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, berbuat baiklah untuk sesamamu, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan hidup kalian beroleh keberuntungan. Maka kebaikan kita Pak, Bu, kebaikan kita di sini, kebaikan kita di sana, kebaikan kita di mana-mana, ya, kebaikan kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk kehidupan kita, itu sebenarnya harapan kita, ya, biar kebaikan itu langgeng bersama kita. Ngeten? Lanjut Pak. Apa yang diterangkan dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan di atas itu dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, fadu'a yarfa'ul khada'. Fadu'a'u yarfa'ul khada'a. Doa itu ya mengangkat takdir-takdir buruk, menyelamatkan dari takdir buruk. Fakam min masaib irtafa'at bidu'a wa kam min ni'amin jalabaha ad-du'a. Doa itu mengangkat, menyelamatkan takdir buruk. Berapa banyak musibah-musibah terangkat, terselamatkan dengan sebab doa, dan berapa banyak nikmat-nikmat diraih dengan doa. Bapak Ibu, kita beri contoh. Doa itu menyelamatkan. Berapa banyak orang beroleh keselamatan karena doa. Salah satunya adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kita masih ingat ya, kita review kembali Pak, kisah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ya dicebur ke laut, ditelan ikan, ikan masuk ke dalam lautan, ya. Apa penyelamatnya? Doa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tadi kisah Nabi Yunus ya Bu Pak ya. Ini panjenengan kenal Nabi Yunus ah? Kenal di mana? Jenengan ya sok kenal namanya. Namanya SKSD. Apa itu? SKSD, sok kenal, sok dekat. Nah, ini yang suka sosmed ini ngerti istilah SKSD, sok kenal, sok dekat, ya. Jadi kalau jenengan kenal Nabi Yunus, oh ya, lewat sejarah Al-Qur'an. Nabi Yunus Pak diceburkan laut, ditelan ikan menyelam ke dasar lautan. Itu secara teori nonsen bisa selamat. Betul? Betul, secara teori. Monggo dibayangke nggih. Yen ora percaya apa dicoba. Nggih, siji sing nggih percobaan pripun? Napa sisan sing pun sepuh ngoten? Ceburke laut, caplok iwake nyelem nang segara. Secara teori ya tidak mungkin selamat. Tapi di situ Nabi Yunus selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus selalu berdoa, berzikir, bertasbih. Maka kemudian ada satu riwayat,
Allah memerintahkan malaikat supaya mencari arah suara. Kemudian malaikat itu turun, terus dicari arah suara itu ternyata di dasar lautan. Malaikat menyelam ke dasar lautan, Pak. Ngaten nggih, ini riwayat hadis. Ini jenengan pun teko, Ustaz, malaikat nyilem kuwi nganggo pelampung ora. Ya mbah aku ya ora weruh. Wis pokoke hadise ngoten niku. Terus dicari, terus ikannya tadi itu giring minggir ke pantai. Begitu sampai di pantai, Nabi Yunus dilepeh. Ngertos dilepeh nggih? Dilepeh itu dimuntahkan dari perut. Nah, di situ Allah tumbuhkan buah yang namanya yaktin. Ada dalam Quran itu. Yaktin itu kayak terjemahnya buah labu, Pak. Masya Allah, labu itu dahsyat. Ya, para peneliti, Pak, meneliti bahwa termasuk ya mau dikatakan buah ya monggo, sayur ya monggo, ya labu itu loh ya. Itu kandungannya luar biasa. Maka segera mengembalikan energinya Nabi Yunus yang ditelanikan, makan buah itu segera sehat. Maka wajar saja ya kalau Ramadan itu ya labu digawe napa? Digawe cola. Kayaknya yang penghasil labu kan sini ya. Mana ini? Seragen ini kan pinggir jalan banyak labu gitu. Ya. Dan labu itu Masya Allah buah yang awet, Pak. Itu bisa disimpan sampai berapa bulan? Wah, sampai 1 tahun ketika nih. Berarti panen iki disimpan ngantek panen meneh ijik terus. Maka kemarin kita kedatangan para masyayikh dari Palestina. Kebetulan kita punya pondok itu pas punya kebun labu. Kita bawa labu, bawa ke Palestina itu. Ya, bawa ke Palestina. Wah, ini bisa untuk persiapan makan. Tapi ya bukan bawa banyak, ya sekedarnya aja untuk kenang-kenangan. Lanjut. Masih dalam penjelasan yang sama, doa ketika dilantunkan dengan penuh kekhusyuan, fa idza da'al insan rabbahu fi hali darurah mukinan anna Allah yajibuhu fa inna Allah ta'ala yajibuhu. Jika seorang berdoa kepada Allah dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang emergensi mendesak, dia berdoa dengan penuh keyakinan, maka Allah mengijabahi doa-doanya. Ya. Doa darurat, ya. Ini nanti dalam Quran disebut da'watul muttar. Ya, da'watul muttar. Doa dalam keadaan emergency. Ya, ada dalam Quran, Pak, nanti silakan dicari itu ya. Tadi saya enggak siapkan surat apa ayat berapa, tapi ada. Namanya da'watul muttar istilahnya. Ya. Ammayajibul muttar, ya, penggalan itu begitu. Nah, satu riwayat mengatakan ketika seseorang dalam keadaan terdesak itu bahasa kita itu kepepet ya. Ngerti nggih, Bu? Ini penting, Pak, Bu. Ini senjata kita. Ketika orang dalam keadaan kepepet, maka Allah akan menurunkan satu pasukan malaikat khusus. Jadi kita pahami juga bahwa malaikatnya Allah itu berpasukan-pasukan khusus. Mungkin bahasa kita ini ada detasemen khusus. Bien ya. Allah punya detasemen khusus, hati-hati. Ya, punya densus. Ngoten nggih. Lah densusnya Gusti Allah itu berupa malaikat khusus, karena memang malaikat itu juga berdetasemen. Ada malaikat ngurusi rezeki, ada malaikat ngurusi masalah Majelis Salim, ada. Maka namanya malaikatus sayyahin. Sayyahin itu malaikat yang terus melanglang buana mencari. Kalau ada Majelis Salim dia turun menebarkan rahmat, memberikan ketenangan dan sebagainya. Ya, ini kelompok malaikat ini disebut sayyahin sesuai dengan tugasnya yang selalu terbang kemana-mana mencari Majelis Taklim, termasuk yang turun di Masjid An-Nur ini, turun menebarkan ketenangan. Ya, karena malaikat turun menebarkan ketenangan, ya wajar ya, terus pengajian itu ngantuk. Tenang kok itu. Maka ada satu kisah unik ya. Ada seseorang
datang ke Pak Yai. Tak cerita gini, Pak Yai, kula ini pinter-pinter dinten ajeng tilem kok wangel Pak Yai. Mbok kula nyuwun amalan napa kajenge kula gampang turu, Pak Yai gampang teko Jumatan ngono. Niki jawabane Pak Yai ya rada adu sithik itu. Ya, teko Jumatan lah. Pak Yai jane guyon. Wah tenan teko Jumatan. Wis teko Jumatan golek cedak napa? AC ya, cedak cagak turu kan. Jane itu ngendikane Pak itu sindiran. Yen Jumatan ini aja do mantuk ngono lho. Lanjut Pak. Jadi malaikat tadi itu turun khusus. Ini detasemen khusus malaikat. Tugasnya apa? Ketika ada orang dalam keadaan terdesak, kepepet, dia mengangkat tangan berdoa. Ini hal kita terangkan ya Pak ya. Berdoa itu yang mengangkat tangan secara umum gitu loh. Kok malah mengangkat tangan katanya piye-piye ora. Wong hadisnya begitu. Hadisnya itu menyebutkan innallaha yastahyi ya. Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangannya berdoa ayyarudahuma sifron. Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangan mengembalikan dalam keadaan kosong. Artinya tidak mengijabai. Justru orang berdoa dengan mengangkat tangan itu menjadikan Allah malu kalau tidak mengijabahi. Ngoten lho nggih? Ngoten lho nggih? Ya cuma mengangkat tangannya biasa gitu loh. Enggak usah terlalu tinggi nanti dikira deklamasi gitu loh. Jadi biar beda antara doa dan deklamasi. Deklamasi kan gini gitu loh. Ya Nabi pernah mengangkat tangan sangat tinggi spesial di sholat istisqa. Kalau enggak ya yang penting mengangkat tangan gitu loh Pak. Soalnya ada orang memahami doa angkat tangan ini ras, ya hadisnya begitu. Maka saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, ya nampaknya beliau itu masih sugeng ya. Jadi kalau jenengan di Masjid Nabawi nanti ada halaqah beliau itu pengajian itu. Saya pernah ikut beliau itu, ya. Nampaknya masih sugeng. Kan di setiap pojok kan ada halaqah pengajian ya. Ada jenengan mau pilih bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada. Biasanya ibu-ibu pengajian pilih bahasa Arab atau bahasa Inggris teng mriko? Bahasa Melayu ya ada, Indonesia. Jawa kita urung kita ya. Lanjut Pak. Nah malaikat ini khusus. Siapa yang dalam keadaan kepepet berdoa, malaikat turun. Maka dikisahkan ya tentang doa mutor itu ada seorang ulama. Dia ingin melangsungkan perjalanan. Kala itu dia nyewa kalau bahasa kita ya nyewa kendaraan ini ya gokar kan gitu. Cuma waktu itu kuda. Nah, si pemilik kuda tadi itu mau mengantarkan tapi milih jalan. Saya siap mengantarkan ke tempat tujuan tapi nggak lewat sini tapi lewat jalan lain gitu loh. Ya ulama monggo yang penting nyampe kan gitu. Nah ternyata setelah lewat di satu tempat yang sepi di situ dirampok. Kisahnya begitu. Ketika dirampok, sudahlah kalau kamu mau hartaku ambil hartaku semua ambil nggak apa-apa kan. Dia bilang enggak. Ya saya ingin mengambil hartamu juga ingin membunuh kamu kan gitu. Ya gitu ceritanya Pak. Cari dalam hadis ada. Terus ya sudah kalau gitu ya saya tak sholat dulu 2 rakaat kan. Jadi mau dirampok minta waktu untuk sholat. Kira-kira dibolehkan nggak Pak? Orang entuk, tapi ini entuk Pak. Berarti ini perampok yang soleh gitu loh. Jadi ternyata ya enak model perampok soleh ya enak. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Selesai dia angkat tangan berdoa. Turun malaikat. Malaikat itu bawa tombak itu ya langsung itu perampoknya ditikam sekali ya mate. Yang menikah malaikat kan itu. Selesai dia berdoa, loh sampean sinten? Oh saya malaikat kan itu ya. Kan ditanya sampean sinten kan tempat itu enggak ada siapapun. Tahu-tahu kok ada orang ya bawa pasukan berkuda bawa tombak kan itu. Sampean sinten? Aku malaikat. Saya malaikatnya Allah yang khusus ditugaskan mencari orang-orang yang dalam keadaan kepepet dia berdoa, aku pasti turun menolong kan itu ya. Makanya dalam kajian motivasi ada seorang buat materi bagus Pak, the power of kepepet kan itu. Masya Allah, the power of kepepet. Apa itu? Doa Pak.
Ngaten nggih Bu? Bu. Jadi jenengan nanti dalam keadaan kepepet ya berdoa, insya Allah nanti malaikat turun. Malaikat yang khusus memberikan pertolongan. Ya. Bukan malaikat Israel. Tapi ya mungkin bisa juga, duh Gusti, kula niku pun bosen urip umpamane, oh nanti malaikat Israel datang ya saya, melu aku. Lanjut Pak, terakhir ya, waktu sudah hampir isyraq ya, kita tutup. Itulah kemudian saya bacakan bagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Bada'i'u Tafsir merangkan min asraril ibtila Allah Ta'ala yabtali abdahu liyasma'a saqwahu wa tadharru'ahu wa du'aahu. Di antara rahasia hikmah dari musibah, Allah ingin menguji hambanya agar musibah tersebut ya Allah mengeluh kepada dengan bencana tersebut agar hamba mengeluh kepada Allah. Hamba mengeluh kepada Allah agar hamba merunduk kepada Allah, agar hamba mendoa kepada Allah. Jadi gini Pak, Gusti Allah niku kangen kita itu menangis merunduk-runduk kepada Allah. Merengek-rengek kepada Allah. Lah ngeten. Iki titahku tak tunggoni. Aku kepengen ngrungokke keluh kesah kok ket biyen kok malah petentang-petenteng. Nah, itu bisa ditimpakan bencana, hati-hati. Dipaksa nanti. Sehingga gini Pak, mumpung aman, mumpung nyaman, mumpung dalam keadaan sehat walafiat, banyak-banyaklah merunduk, banyak-banyaklah merengek, banyaklah doa kepada Allah, itu bisa menahan musibah. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Nah nggih. Lah kelirune ngoten niku, yen sehat, yen sugih, yen kuwasa petentang-petenteng, oh ditenono ngoten niku. Loh iya lah gitu loh. Ini Ibnu Qayyim yang ngerti kok. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya, nanti kita bahas di kali lain. Terakhir, waktunya pendek. Doa itu terijabainya ya, atau sebab-sebab yang menjadikan doa itu makin terijabai ada beberapa hal. Itu lihat nanti surat Al-Anbiya ayat 90. Saya bacakan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dan seterusnya ya, saya hanya simpulkan saja. Di antara rahasia terkabulnya doa adalah doa yang dilantunkan dengan penuh harapan dan kecemasan. Satu, berdoa dengan harap-harap cemas. Artinya apa? Sangat berharap semoga doanya diijabahi, sangat cemas kalau doanya tidak diijabahi. Ini namanya apa namanya? Raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin, dan berdoa dengan penuh khusyuk, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengawali doa dengan perbuatan baik. Peragaannya gini Pak, donga niku ben kabul jenengan awiti sakderenge donga niku tumindak becik. Nggih, tumindak becik riyen. Umpamanya ya, yang sudah umpamanya minta doanya anak yatim, minta doanya anak yatim, bantu dulu anak yatim. Ngaten nggih? Maka kata Nabi, falyamsah ra'sal yatim, hendaklah usap kepalanya anak yatim. Bahasane Nabi itu halus Pak. Sapa sing kepengin dongane makbul, usapen sirahe bocah yatim. Tapi maksudnya ora gur misalnya jenengan nelpon Fatihah, nih tolong anak-anak yatim kumpulkan semuanya, saya akan datang. Jenengan datang mriki terus ngusap terus pamit ya ampun ngoten. Engko anak yatim delok ngepi. Lah kemo ngopo? Yang dimaksud mengusap anak yatim itu mengasihi anak yatim ya dengan caranya ya monggo lah, dengan materi, dengan yang lainnya. Termasuk mungkin ya banyak berbuat baik ya. Simpel Pak, penjenengan ingin sehat, bantu orang sakit. Ngerti nggih? Simpel toh. Jenengan pengen sehat, bantu orang sakit. Jenengan pengen sugih, bantu wong melarat. Jenengan pengen seneng, bantu wong susah. Jenengan pengen selamat, bantu wong
wong cilaka, wong musibah. Saudara kita di Aceh, di di Sumatera ya. Dari pondok yang kami asuh kemarin sudah mengirimkan divisi langsung santri kita kirim ke sana ya. Untuk ke Aceh kebetulan juga ada santri dari Aceh Tamiang sudah buka posko, kita gabung dan bergabung dengan seluruh relawan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.